Allah. Haji sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melempar jumroh itu sarana untuk mengingat Allah. Bukan setannya masih ada di situ di jumroh terus kita lemparin. Nggak pernah ada, udah nggak ada sejak zamannya Nabi Ibrahim. Iblisnya sudah lari, nggak ada yang duduk di jamarot. Tapi yang adalah merupakan sebuah peribadahan. Dengan caranya dulu Nabi Ibrahim yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah amalan rutin ibadah pelaksanaan. Tapi tujuannya bukan berarti kita ngelempar setan, ya kan, sehingga batunya udah habis, sandal pun terbang, ya kan, payungnya ikut terbangan masih nggak cukup, naik ke jamarotnya, ya kan. Saya pernah lihat itu, ya nggak tahu nih orang stres atau apa, ya kan, lempar, bos, masih belum ini orang padahal ratusan sebelum jamarot yang sekarang ini, naik ke pagar itu yang jamarotnya itu, ngambil batunya lagi, terus ini dari belakang batu juga, semangat seperti kayak ngeliat setannya di situ. Ya kan, nah bumi kalau rusak ya otomatis dia akan menumbuhkan karena rusak. Kadzalikal qalbi idza fasada sara la yaqbalul haq. Begitu juga hati ini. Padahal gizinya hati, pupuknya hati itu dengan kita memperbanyak melakukan amal soleh. Makanya kan pengertian iman dalam Islam apa? Pengertian iman dalam Islam, i'tiqadun bil janan, keyakinan hati, wa qaulun bil lisan, ucapan lisan, wa amalun bil arkan, dan mempraktekkan dengan jiwa raga. Karena ibadah ada yang sifatnya hati, yaitu ibadah batin, sabarnya kita, tawakalnya kita, ya kan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, rasa takutnya kita kepada Allah, niat, ikhlas, itu kan ibadah hati. Sabar, ada ibadah yang sifatnya zahir, mulut yang kita basahi dengan zikir, mengingat Allah, baca Al-Quran, itu kan ibadah qauliyah ini. Praktek gerakan badan kita ketika sholat kan kita takbiratul ihram, ngangkat tangannya, sujud, ruku, itu kan praktek jiwa raga dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harta kan sesuatu yang paling kita cintai. Nggak ada orang nggak doyan duit, Pak, ya kan, kalau mau ditanya. Harta sudah disediakan emas, ya kan, satu kebun misalnya itu gudangnya emas semua, dikasih emas gitu lagi, atau dikasih emas satu lagi atau lempengan lagi, nggak ada yang gedek, mesti. Ya. Nah makanya kenapa mengeluarkan sesuatu yang paling dicintai untuk dijadikan sebagai sebuah sedekah fisabilillah, itu pahalanya besar. Karena apa? Ketergantungan jiwa kita terhadap harta. Seperti itu. Wa kadzalika qaum Syuaib alaihi salatu wassalam. Padahal kita tahu Nabi Syuaib adalah orang yang paling fasih, ya kan, dan paling indah dalam cara dia menyampaikan dan berdakwah kepada kaumnya. Hatta luqiba bi khatibil anbiya, sampai Nabi Syuaib itu mendapat julukan itu khatibul anbiya, oratornya para nabi. Karena pintarnya dia dalam berceramah, dalam nasihatin orang, caranya gimana gitu loh, dalam menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, ya kan. Karena apa ini? Liquwati fasahatihi wa ta'thiri, ya kan, keindahan dia cara bicaranya dan bagaimana dia bisa memberikan bekas kepada lawan bicaranya, ya kan. Tapi dengan seperti ini masih saja kaumnya, ya kan, diceritakan dalam Al-Quran itu surat Hud ayat 91, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami ini enggak paham dari kebanyakan yang kamu ucapkan, kami ini enggak tahu. Wa inna lanaraka fina
dha'ifan. Jangan kami ini melihat kamu itu orang yang paling rendah, paling lemah, paling bodoh. Ya kan? Walaula rahtuka larajamna. Kalau bukan karena keluargamu, ya kan, kami sudah rajam, kami rajam kamu itu. Wa ma anta alaina bi aziz. Dan kamu sama sekali tidak memiliki pengaruh bagi kami. Seperti itu. Fahum la yafqahuna kalam Syuaib. Mereka tidak merasa bisa faham dan bisa tahu terhadap perkataan Nabi Syuaib, ya kan? Bukan karena mereka tidak faham, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dari hati-hati mereka untuk menerima kebenaran karena kedengkian mereka dan kesombongan mereka itu. Mithlu ma hasala li Bani Israil, seperti apa yang terjadi pada, ya kan, orang-orang Bani Israil, yaitu orang Yahudi. Ini adalah merupakan sunnah Allah. Anna man takabbara 'anil haq wa lam yaqbalhu idza balaghahu fa innahu yubtala bi fasadil qalb uqubatan lahun. Ini kaidah lagi, siapa saja yang merasa sombong untuk menerima kebenaran, maka Allah akan mengujinya, ya kan, dengan kerusakan hati. Kadang memang sifat manusia seperti itu, Pak. Ketika salah terus ditegur, gitu ya, dia akan merasa, gitu loh. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah, apa istilahnya, wah, masa saya, jangan merasa ketika kita ditegur kita merasa itu dihinakan. Justru malah itu adalah merupakan cambuk bagi kita. Memang berat tapi paksa. Ketika kita mengakui kesalahan kita dan kita meminta maaf, bukan berarti kita hina. Justru malah kita sedang menjadi orang yang mulia. Karena kita berhasil mengakui kesalahan kita dan kita bertobat. Nah, yang gawat kan kalau udah tahu salah tapi dia merasa sombong dan tidak mau mengakui kesalahannya tersebut. Ini yang semakin menjadikan hati itu keras. Wa kadzalika kuffaru Quraisy, begitu juga orang-orang kufar Quraisy. Apa yang mereka katakan kepada Rasulullah SAW? Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Ini perkataan orang-orang kufar Quraisy ketika diajak oleh Rasulullah dan didakwai oleh Rasulullah SAW. Wa qalu, mereka menjawab, membantah dakwah Rasulullah SAW dengan mengatakan qulubuna fi akinnah, hati kami ini sudah tertutup. Kami enggak butuh kamu. Mimma tad'una ilaihi, atas apa yang kamu seru kepada sesuatu tersebut, kepada agama Allah. Kita udah enggak butuh. Wa fi adhanina waqr, dan di telinga-telinga kami sudah tersumbat. Makanya kenapa orang-orang kufar Quraisy setelah Rasulullah diutus, ketika beribadah itu mereka di Ka'bah sambil tepuk-tepuk tangan, sambil syuit. Tujuannya apa? Untuk ganggu dakwahnya Rasulullah. Biar orang-orang itu enggak dengarkan atau terpengaruh dengan dakwahnya Nabi Muhammad ketika melantunkan ayat-ayat Allah. Karena ini dukun ini. Orang yang sudah siap berangkat ahli syair untuk menghadapi Rasulullah dengan semangat cari siapa yang paling pintar dalam berbahasa Arab untuk membantah Rasulullah SAW.